Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari pelajaran kami dengan Bapak. Sebelum pelajaran dimulai, aku mengajak kepada anak-anak yaitu untuk selalu memakai protokol kesehatan, yaitu apa saja? 1. Memakai masker, 2. mencuci tangan, dan 3. menjaga jarak. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang peluang kejadian. Bagian yang pertama yaitu A. Kita akan membahas tentang titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Dan selanjutnya nanti dari titik sampel, ruang sampel, dan kejadian ada 3 hal yang kita bahas, yaitu yang pertama tentang 1. Tentang ruang sampel dan sampel, 2. tentang kejadian, yang ketiga tentang percobaan adil atau fair. Yang keempat, terakhir nanti kita akan membahas konsep agar anak semakin paham. Baik, untuk meningkat waktu atau menghemat waktu, perhatikan ilustrasi berikut tentang titik sampel, ruang sampel, dan kejadian. Pada saat melakukan switch, seorang pemain dapat mengeluarkan 3 isyarat tangan, yaitu batu, kertas, atau gunting. Misalkan Anton dan Ami bermain switch, peristiwa Anton mengeluarkan gunting dan Ami mengeluarkan batu merupakan salah satu contoh kejadian. Ada banyak kejadian yang mungkin terjadi dalam permainan switch. Selain kejadian dalam istilah peluang, kamu juga akan mengenal tentang ruang sampel dan titik sampel. Apakah yang dimaksud dengan titik sampel, ruang sampel, dan kejadian? Untuk mengetahuinya, mari simak materi berikut. Ya, yang pertama tentang ruang sampel dan titik sampel. Dan gambar ruang logam. Ruang logam itu punya 2 sisi. Sisi yang pertama berupa angka, sisi yang kedua berupa data. Dalam suatu eksperimen atau percobaan, himpunan semua hasil atau outcome yang mungkin disebut ruang sampel. Ruang sampel disimbolkan dengan S. Ruang sampel merupakan sebuah himpunan, sehingga penulisannya harus disertai dengan kurung pelawal. Masih ingat tentang himpunan ya? Dan di kelas 1 kita sudah membahas tentang himpunan. Simbolnya kurung pelawal. Setiap hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel disebut titik sampel. Dengan kata lain, titik sampel merupakan anggota dari ruang. Perhatikan gambar 5.2. Ruang logam memiliki 2 sisi yaitu sisi angka atau A dan sisi gambar atau G. Setelah dilambungkan, uang logam akan jatuh dan memunculkan sisi angka atau sisi gambar. Ruang sampel pada pelambungan sebuah uang logam adalah angka, gambar. Angka dan gambar masing-masing disebut titik sampel. Di ruang sampelnya angka, gambar, titik sampelnya angka, gambar. Contoh lain adalah pada pelambungan sebuah dadu bermata 6. Perhatikan gambar 5.3-nya. Setelah sebuah dadu dilambungkan, dadu akan jatuh dan memunculkan mata dadu tertentu. Dadu tersebut bisa bermata 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Himpunan mata dadu yang mungkin muncul saat dadu dilambungkan disebut ruang sampel. Jadi ruang sampel pada pelambungan sebuah dadu adalah himpunan 1 atau himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sampel pada pelambungan dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angkanya sama. Bedanya di mana? Kalau ruang sampel diikuti kurung pelawal, kalau titik sampel tidak ada kurung pelawal. Dari sisi penulisannya. Contoh di atas merupakan ruang sampel dari sebuah uang logam dan sebuah dadu. Jika jumlah uang logam dan dadu lebih dari 1 atau kombinasi keduanya yang dilambungkan, ruang sampel dapat ditentukan menggunakan metode tabel atau diagram Pogon. Kalau uangnya 2 atau lebih kan agak sulit, maka menggunakan
alat bantu yang namanya tabel atau diagram. Lanjut. Sekarang menentukan ruang sampel dengan metode tabel. Ruang sampel dapat ditentukan menggunakan metode tabel. Sebagai contoh, ruang sampel pada dua buah uang logam yang dilimpahkan secara bersamaan dapat diketahui menggunakan tabel 5.1 seperti berikut. Lihat ini uang pertama, angka, gambar. Uang kedua juga angka dan gambar. Hasilnya atau uang sampelnya adalah ini. A ketemu A ketemu B, G ketemu A, G ketemu G. Lanjut. Berdasarkan tabel tersebut, uang sampel pelimpahan dua buah uang logam secara bersamaan adalah AA, AG, GA, GG. Banyak titik sampel dari ruang sampel tersebut ada 4, maka ditulis NS sama dengan 4. Contoh lain yang pada percobaan pelimpahan dua dadu secara bersamaan. Ruang sampel dari percobaan tersebut dapat diketahui menggunakan tabel 5.2 sebagai berikut. Dadu pertama 1-6, dadu kedua 1-2, juga 1-6. Ketemu di tengah ini 1 dan seterusnya sampai yang terakhir 6 ketemu 6 ya, 6. Ruang sampel pelimpahan dua buah dadu secara bersamaan sebagai berikut. S sama dengan himpunan dan anggotanya 11, 12 dan seterusnya sampai 6. Kita hitung jumlahnya semua berapa? 6 kali 6, 36. Banyak titik sampel dari ruang sampel tersebut ada 36. Dapat ditulis NS sama dengan 36. Lanjut. Adapun pada percobaan sebuah uang logam dan sebuah dadu yang dilakukan bersamaan, ruang sampelnya dapat diketahui ya tabel 5.3 berikut. Yang uang gambar di dadu 1-6. Hasilnya 1A2 dan seterusnya di 1 G2 sampai G6. Sehingga hasilnya S-nya ruang sampelnya adalah A1 sampai G6. Bisa kamu lihat sendiri ya. Menentukan ruang sampel dengan metode diagram pohon. Bagaimana caranya? Selain menggunakan tabel, menentukan ruang sampel juga dapat menggunakan bantuan diagram pohon. Sebagai contoh, diagram pohon untuk menentukan ruang sampel pada percobaan dua keping uang logam yang dilakukan secara bersamaan sebagai berikut. AG, yang kedua AG. Ini uang pertama AG, uang kedua AG. Hasilnya atau uang sampelnya AA, AG, GA. Perhatikan contoh lain. Diagram pohon untuk menentukan ruang sampel dari percobaan sekeping uang logam dan sebuah dadu yang dilempar bersamaan sebagai berikut. A ketemu 1-6, G ketemu 1-6. Jadi ruang sampelnya A1 sampai A6, G1 sampai G6. Berapa berarti? 12. Berarti ya. C banyak titik sampel. Banyak titik sampel dapat ditentukan dengan membilang satu persatu pada ruang sampel menghitung. Namun, apabila jumlah ruang sampel terlalu banyak titik sampel dapat ditentukan menggunakan perhitungan. Perhatikan cara menentukan banyak titik sampel berikut. Ingat bahwa banyak titik sampel sebuah dadu ND sama dengan 6. Banyak titik sampel sebuah uang logam NL sama dengan 2. 1. Banyak titik sampel 3 uang logam, maka dapat dihitung dengan NL1 kali NL2 kali NL3. 2 kali 2 kali 2, 8. 2. Banyak titik sampel 2 dadu dan sekeping uang logam. 2 dadu sekeping uang logam berarti ND1, ND2, NL. 6 kali 6 kali 2, 36 kali 2, 70. Kemudian bisa dimengerti. Lanjut. Sekarang kejadian. Apa itu kejadian? Merupakan bagian dari ruang sampel. Kejadian A dapat terjadi jika memuat titik sampel pada ruang sampel S. Banyak titik sampel kejadian A dinyatakan dengan A dan banyak titik sampel pada ruang sampel S dinyatakan dengan NS. Misalkan S adalah ruang sampel dari pelambungan sebuah dadu, diperoleh S-nya 1-6.
titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan demikian diperoleh NS sama dengan 6. Kejadian yang mungkin dari S adalah semua himpunan bagian dari S. Kejadian yang mungkin dari S adalah semua himpunan bagian dari S. Contoh, dari pelambungan sebuah dadu juga diperoleh untuk beberapa kejadian berikut. A. Kejadian muncul angka genap 2, 4, 6. B. Kejadian muncul angka prima 2, 3, 5. C. Kejadian muncul faktor dari 20 1, 2, 4, 5. Contoh ABC ini adalah bagian dari himpunan S atau kejadian dari S. Kalau pada materi himpunan namanya himpunan bagian. Lanjut ke percobaan file. Apa itu percobaan file atau adil? Dalam matematika dikenal istilah percobaan adil atau file dan percobaan tidak file. Suatu percobaan dikatakan file jika yang diharapkan mempunyai kesempatan yang sama besar. Misalkan Dedi dan Dina ingin meminjam sebuah buku yang sama di perpustakaan. Contoh percobaan yang dapat mereka lakukan sebagai berikut. A. Mengundi dengan uang logam. Jika angka yang muncul, Dedi berhak meminjam lebih dahulu. Jika gambar yang muncul, Dina berhak meminjam buku terlebih dahulu. Titik sampel Dedi A. Banyaknya hiburan banyak. Titik sampel Dedi 1. Titik sampel Dina G atau ditulis N Dina sama dengan juga 1. Disimpulkan N Dedi sama dengan N Dina sehingga percobaan itu dikatakan file. Mengundi dengan dadu. Jika angka ganjil yang muncul, Dedi berhak meminjam buku terlebih dahulu. Jika genap yang muncul, Dina berhak meminjam buku terlebih dahulu. Titik sampel Dedi 1, 3, 5. Ditulis N Dedi sama dengan 3. Titik sampel Dina 2, 4, 6. Ditulis N Dina 3. Disimpulkan N Dedi sama dengan N Dina sehingga percobaan tersebut dikatakan file atau adil. Adapun contoh percobaan yang tidak file, misalkan Dedi dan Dina melakukan pengundian dengan sebuah dadu dengan ketentuan jika kelipatan 3 yang muncul, Dedi berhak meminjam buku terlebih dahulu. Jika faktor 20 yang muncul, Dina berhak meminjam buku terlebih dahulu. Titik sampel yang diperoleh Dedi 3, 6 ada 2. Titik sampel yang diperoleh Dina 1, 2, 4, 5 ada 4. Disimpulkan N Dedi tidak sama dengan N Dina sehingga percobaan tersebut dikatakan tidak file. Ya, bisa dipahami ya? Ya, yuk lanjut. Nah, terakhir atau yang paling contoh soal. Contoh yang pertama, seorang pelatih mencoba memasangkan 3 orang pemain bulu tangkis laki-laki dan 3 pemain bulu tangkis perempuan untuk bermain ganda campuran. Pertanyaan, tentukan A. Banyak titik sampel di ruang sampel percobaan tersebut. Jawab. Banyak titik sampel pemain bulu tangkis laki-laki 3. Banyak titik sampel pemain perempuan NP 3. Maka NS-nya adalah NL kali NP berarti 9. Jadi banyak titik sampelnya ada. B. Ruang sampelnya ini kan 1, 3, kanan P1, P2, P3. Begitu guys, P1, P1 dan seterusnya sampai P3, P3. Uji itu berapa? Ditulis sini ya. Namanya ruang sampel. Semua ini namanya ruang sampel. Ya. 2. Bila melakukan percobaan melempar 3 keping uang logam secara bersamaan, menemukan banyak sampel percobaan. B. Ruang sampel pada percobaan. C. Kejadian muncul sisi mata uang yang sama dan ketiga uang dan uang logam tersebut. Jawab. Banyak titik sampel sebuah uang logam NL sama dengan 2. Kalau 3 uang logam berarti NL1 kali NL2 kali NL3 kali 2 kali 2 tabel ruang sampel percobaan. Apa ya? Ruang pertama AG, ruang ketiga sudah digabung AG, GAGG. Kemudian tengah ini hasilnya AA, AAG dan sampai GGG. C. Misalkan kejadian muncul sisi mata uang yang sama pada ketiga uang dengan A, sehingga A adalah himpunan yang angkanya AAA, GG. Dan anak-anak
sekaligus contoh soal sudah selesai. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Selanjutnya untuk latihan soal, ucapan soal-soal UK1 halaman 166 bagian yang di buku latihan atau dan selanjutnya mari pelatihan hari ini kita akhiri dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum